Hai teman-teman, kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu hukum kedua termodinamika. Baik, sebelum masuk ke hukum kedua termodinamika, kita harus mengenal terlebih dahulu mesin kalor, mesin pendingin, dan beberapa hal lain seperti siklus Otto dan yang lain. Yang pertama kita bahas mengenai mesin kalor. Mesin kalor ini dimana kalor yang didapatkan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar nanti dapat menjadi usaha. Jadi misalkan ini sistem, ini adalah T1 dan ini T2, dimana T1 itu lebih besar daripada T2, maka T1 ini akan memberikan kalor kepada sistem sehingga sistem membuangnya kepada T2, dan di sini akan dihasilkan usaha. Nah, di sini disampaikan Q masuk ya, yang ini Q keluar. Nah, efisiensi sendiri dari mesin kalor itu akan sama dengan Q1 ya, di situ Q masuk min Q keluar dibagi dengan Q masuk. Nah, itulah efisiensi dari mesin kalor, atau di sini dapat saya tuliskan 1 min Q masuk per maksudnya Q keluar per Q masuk, seperti itu. Nah, itu untuk mesin kalor. Kemudian kita mengenal dengan siklus ya. Kita harus mengenal beberapa siklus yang perlu kita ketahui. Yang pertama mengenai siklus Otto. Nah, pada siklus Otto ini saya hadirkan diagram PV ya. Nah, siklus Otto, kalor masuk keluarnya nanti terjadi dalam proses isobarik. Nah, seperti ini ke sini dan ini ke bawah. Di sini akan ada kalor masuk ya, Q1, misalkan kalor keluarnya Q2 ya, sehingga di sini adalah volume 1 dan volume 2. Nah, sehingga akan kita dapatkan efisiensi untuk siklus Otto itu akan sama dengan 1 min 1 per R gamma min 1, atau saya tuliskan di situ untuk gamanya adalah volume 1 volume 2 per volume 1, itu untuk siklus Otto. Kemudian untuk siklus selanjutnya yaitu siklus Carnot. Nah, siklus Carnot ini merupakan siklus yang paling reversibel, di mana siklusnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada seperti ini, kemudian seperti ini, seperti ini, terus seperti ini. Nah, semuanya itu terjadi dari proses isotermal dan adiabatik. Yang ini iso, yang ini adia. Nah, sehingga kita dapat cari efisiensinya itu akan sama dengan 1 min Q2 per Q1, maka akan kita dapatkan 1 min T2 per T1, seperti itu. Itu untuk itunya. Nah, kemudian hukum termodinamika kedua itu mengatakan bahwasanya perumusan Carnot untuk hukum termodinamika kedua, yang pertama, efisiensi itu tidak mungkin melebihi efisiensi mesin Carnot atau sistem Carnot. Kemudian yang kedua, perumusan dari Planck ya, maksud saya itu adalah efisiensi itu tidak mungkin sama dengan 1. Kemudian perumusan Clausius itu mengatakan bahwasanya efisiensi itu tidak mungkin tak hingga. Itulah perumusan dari hukum termodinamika kedua. Hukum termo kedua. Oke.